Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan utama kita hari ini adalah timun. Di sini pertama-tama timunnya kita kupas dulu kulitnya, kemudian kita cuci bersih. Selanjutnya kita bagi menjadi dua dan kita belah lagi bagian tengahnya. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk timunnya di sini saya menggunakan 2 buah ukuran sedang. Kalau bisa pilih yang jangan terlalu tua ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini kita potong seperti ini. Gak usah terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal ya. Sebenarnya untuk bentuk potongannya bebas aja atau terserah kamu. Kalau mau ikuti saya juga boleh. Nah ini jangan lupa saat kita sebelum mengupas timun kulitnya dan juga sebelum mencucinya, kita potong atau kita bagian ujung dari buah timun. Karena itu rasanya tuh agak pahit ya teman-teman. Nah ini kita potong semuanya. Jadi timun ini seger banget teman-teman. Selain timun kita juga bisa menggunakan terong dan juga labu air ya, atau labu siam. Nah ini saya potong semuanya. Oke, dapatnya lumayan banyak ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan cabai merah keriting. Nah ini kita potong serong memanjang. Kalau kamu sedang pedas, kamu bisa menggantinya dengan cabai rawit ya. Tapi kalau misalnya untuk dimakan anak-anak, cukup gunakan cabai merah keriting. Oke, ini udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya gunakan 1 buah mangkok, boleh plastik atau kaca. Nah, di sini kita masukkan telur ayam. Saya gunakan sebanyak 2 butir. Kita gunakan putih dan juga kuningnya. Kemudian jangan lupa tambahkan kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini kita kocok lepas dulu telurnya. Kita satukan antara kuning, putih dan juga kaldunya. Nah, di sini untuk telur kocoknya udah gurih ya teman-teman, karena sudah kita tambahkan kaldu ayam. Oke, jika udah seperti ini udah cukup ya. Kemudian kita sisihkan juga telurnya. Sekarang kita sediakan 1 ulekan. Nah, di sini kita akan buat bumbunya. Pertama-tama saya gunakan 4 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Tidak lupa saya gunakan lagi cabai merah keriting, ini sebanyak 4 buah, kita potong-potong kecil seperti ini. Kalau kamu senang pedas, kamu bisa menambahkan cabai rawit 3-5 buah agar rasanya itu lebih jos. Tapi kalau misalnya kamu gak tahan pedas, nggak usah kasih. Ini terasi. Kemudian ini saya tambahkan juga kaldu ayam. Kalau kamu gak suka terasi bisa di skip ya. Nah ini kita ulek dulu sampai semuanya mulai halus seperti ini. Nah jadi jangan juga terlalu halus ya teman-teman. Cukup teksturnya seperti ini tuh udah bisa kita olah. Oke, sekarang kita akan lanjut memasak. Kita gunakan teflon, kemudian tambahkan sedikit minyak, gak usah terlalu banyak. Nah ini minyaknya kita biarkan dulu panas. Nah kita ratakan. Nah jika udah mulai panas, kita masukin tadi telur kocok. Sambil kita aduk ya teman-teman. Apinya jangan terlalu besar, gunakan api agak kecil atau api sedang. Nah ini sambil kita orak-arik seperti ini. Jadi di sini telurnya udah gurih ya. Nah jadi tadi sengaja saya nggak gunakan minyak terlalu banyak agar kandungan minyak di telurnya juga nggak melimpah ya. Nah seperti ini sambil kita orak-arik telurnya agar dia jadi potongan-potongan kecil ya, atau menjadi telur orak-arik. Nah ini kalau ada bagian yang besar boleh kita potong, gunakan aja sendok atau spatula yang kita gunakan untuk mengaduk telur. Nah di sini apinya jangan terlalu besar agar jadi warna dari telurnya itu tetap cantik ya teman-teman. Jadi warnanya itu tetap kuning seperti ini. Nah sambil kita bolak-balik. Jika teksturnya udah kering, kemudian nah langsung aja kita angkat. Api kompornya boleh kita matikan. Nah ini kita pisahin dulu untuk telur orak-ariknya. Jadi penggunaan minyaknya benar-benar pas ya teman-teman, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit. Nah kita angkat semua telur orak-ariknya. Nah di sini untuk teflonnya karena masih bersih, dia cuman mengandung minyak, ini nggak perlu kita cuci. Langsung aja kita akan tambahkan lagi sedikit minyak, jadi teflonnya nggak kotor. Nah ini kita tambahin, nggak usah terlalu banyak minyaknya, kita biarin lagi sampai minyaknya agak panas. Nah jika udah panas seperti ini, kita masukin tadi bumbu yang udah kita ulek. Ini bukan bumbu halus ya, jadi bumbu masih agak sedikit kasar agar aroma bawangnya tuh lebih harum ya teman-teman. Nah ini kita tumis dulu sampai agak kering, agar nanti aroma dari cabenya tuh nggak langau, aromanya jadi harum ya teman-teman. Apalagi tadi kita tambahin terasi udang.
Nah, buat kamu yang gak suka terasi udang, bisa kamu skip. Tapi kalau pakai terasi udang tuh lebih enak ya teman-teman. Aromanya lebih harum, cita rasanya juga lebih nikmat. Oke, kita aduk-aduk dulu, gunakan api sedang. Kemudian jangan lupa kita juga masukin tadi irisan cabai merah keriting. Kalau kamu mau menggantinya dengan cabai rawit juga bisa, atau menggantinya dengan cabai merah besar. Kalau cabai rawit nanti rasanya lebih pedas ya teman-teman. Untuk yang di rumah punya anak kecil dan pengen makan sayur ini, jadi nggak usah pakai cabai rawit ya. Nah, jika bumbunya udah matang, kita masukin tadi timun yang udah kita iris-iris. Dan pastinya sudah kita cuci bersih, kita aduk-aduk seperti ini. Jadi ini tuh masih kering banget ya teman-teman. Gunakan api sedang, kita satuin dulu timunnya agar terkena merata dengan bumbu yang tadi udah kita tumis. Nah, ini udah kelihatan banget ya, cantik banget sayurnya dan terlihat lezat. Nah, ini masih kering. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit air untuk membasahkan timunnya. Nah, untuk tekstur masaknya nanti kamu sesuaikan selera. Kalau kamu suka timun yang agak layu atau dia lembut, kamu bisa masaknya lebih lama. Tapi kalau kamu pengen yang timunnya masih agak segar, kamu masaknya sebentar aja. Nah, ini saya tambahkan lagi air agar bumbunya basah. Nah, untuk penggunaan air di sini saya gunakan sekitar 75 sampai 100 ml ya. Jadi dia nggak banyak kuahnya, tapi kalau kamu senang yang berkuah, kamu bisa tambahkan lebih banyak ya untuk airnya. Nah, ini udah kelihatan timunnya udah mulai layu, saya tambahkan lagi sedikit air. Nah, ini bumbunya udah bener-bener basah. Kemudian kalau udah seperti ini, timunnya udah mulai layu, langsung kita masukin tadi telur orak-ariknya, kita satuin. Jadi ini tuh kering ya teman-teman, jadi dia kayak tumisan gitu, bukan sayur yang berkuah. Nah, tinggal kita bolak-balik aja. Untuk rasanya ini kita belum tahu ya, apakah udah pas atau masih sedikit hambar atau udah asin. Nah, ini kita ratain dulu, apinya kita gunakan api sedang. Kemudian di sini kita akan rasa dulu. Kita rasa bagian telurnya. Ini belum terlalu asin ya. Kemudian untuk timunnya kita rasa apakah sudah cukup kematangannya. Nah, di sini agar lebih enak saya tambahkan saus lada hitam atau juga bisa menggunakan saus tiram atau saus mentega ya teman-teman, atau saus teriyaki untuk menambah cita rasanya agar lebih enak. Nah, kalau misalnya kamu senang asin, kamu bisa tambahin lagi kaldu. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka terlalu asin, rasa ini udah enak kok, udah pas. Nah, ini timunnya udah matang. Kemudian kita matikan api kompornya dan kita salin ke dalam piring sajian. Ini dia tumis orak-arik timun telur. Ini enak banget dimakan pakai nasi hangat teman-teman. Buat kamu yang sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.